kita bahas dulu dari hal paling dasar dari orto ya. Orto itu kan basically hanya dua ya, kekurangan ruang atau kelebihan ruang. Kalau kekurangan ruang akan jadinya crowding, ya crowding, bertumpuk giginya, crowding kalau kekurangan ruang. Kalau misalnya kelebihan ruang jadinya diastema. Oke, kalau kelebihan ruang jadinya biasanya diastema. Kita bahas yang kekurangan ruang dulu ya. Kalau kelebihan ruang biasanya cuma satu ya jawabannya. Kita retraksi. Kita retraksi biar lengkungnya semakin kecil. Kalau kelebihan ruang, kita harus akalin nih. Kita harus akalin. Ya, kita harus akalin untuk mencari ruang namanya. Nanti pencarian ruang ini kita cara taunya dia distraksi atau kontraksi. Maksudnya kalau dia kelebihan ruang atau kekurangan ruang, gimana aku caranya? Namanya analisis model studi. Nanti kita bahas di belakang. Oke? Tapi kita bahas dulu cara merawat kelebihan dan kekurangan ruang. Kalau kekurangan ruangnya di atas 4 mm per regio, teman-teman, sudah pasti kita perlu serial retraksi atau rapid maxillary expansion. Ya. Jadi, in a way, ini bukan kompetensi kita. Ini udah kompetensi spesialis orto. Ya, serial extraction atau rapid maxillary expansion. Oke. Rapid maxillary expansion ini hanya bisa dilakukan pada mixed dentition ya. Biasanya usia 9-11 tahun. Dengan syarat sutura palatinanya tuh belum nutup, teman-teman. Jadi rapid maxillary expansion tuh kita ekspansi masila secepat-cepatnya biar suturanya kebuka, nanti keisi tulang di tengah-tengahnya. Ya. Cuma resikonya bisa nggak nyatu gitu ya. Resikonya bisa nggak nyatu. Makanya kita nggak lakuin sebagai GP, sebagai dokter gigi umum. Oke. Serial retraksi juga kita nggak lakukan karena ya sekali lagi kalau di SKDGI itu bukan kompetensi kita. Maka dari itu, kita harus cari yang kekurangan ruangnya di bawah 4 mm, 4 di bawah 4 atau sama dengan 4 mm per regio. Kalau kekurangannya itu di bawah 4 mm per regio, ada beberapa option yang kita bisa punya ya. Protraksi anterior atau nama lainnya itu ekspansi sagittal. Kemudian ekspansi lateral, kita gedein ruangnya ke kanan kiri ya. Atau ekspansi transversal nama lainnya. Slicing ya, slicing kita asah giginya biar ada gap-gapnya. Atau distalisasi molar. Kalau misalnya molarnya terlalu ke mesial, kan lengkungnya makin kecil, kita mundurin ke belakang. Cuma ini juga biasanya harus pakai yang cekat, ya. Agak sulit pakai yang lepasan, karena geser molar itu perlu tenaga yang besar. Oke. Kapan kita bisa lakukan protraksi anterior atau ekspansi ke arah sagittal? Ada yang tahu nggak? Kira-kira pada kondisi apa sih? Overjetnya di bawah normal, ya, teman-teman. Atau bahkan ada crossbite anterior, kan overjetnya minus. Otomatis kita bisa cari ruang dengan cara kita ekspansi ke arah anterior atau ekspansi ke arah sagittal. Oke? Yang kedua, kalau misalnya profil wajah pasien tuh cekung. Ya. Jadi kalau profil wajahnya cekung, kebayang ya, kalau profil wajah cekung kan begini ya. Berarti kita kalau dorong ke depan jadinya lurus gitu ya. Kita mau nyari yang lurus. Oke. Kalau profil wajahnya udah cembung, kita makin dorong ke depan lagi, makin cembung lagi. Ya, itu ya. Syaratnya kalau teman-teman mau protraksi anterior atau ekspansi sagittal buat cari ruang, teman-teman harus lihat kalau overjet pasiennya di bawah normal dan juga profil wajahnya itu cekung, ya, profil wajahnya cekung. Kalau enggak, berarti kita harus ke cara lain, ya. Kalau overjetnya udah mepet tuh, udah 2, udah 3, udah 4, atau profil wajahnya tuh cembung, kita harus cari cara lain, yaitu ekspansi lateral atau ekspansi transversal. Syaratnya apa kita bisa ekspansi lateral atau transversal? Inklinasi gigi posteriornya itu harus konvergen, teman-teman. Ini kita bisa hitung dengan metode Hose, nanti kita bahas di belakang. Bayangin ya, misalnya rang atas nih, gini kan giginya. Kalau giginya konvergen ke arah oklusal begini, nah kita bisa ekspansi ke arah lateral, dia akan begitu. Ya. Tapi kalau giginya udah divergen, sudah begini, kita ekspansi, keluar ya, keluar rahang dia. Nah, jadi syaratnya untuk ekspansi lateral, giginya itu harus konvergen. Ya, inklinasi giginya itu konvergen ke arah oklusal. Kemudian, teman-teman, kapan kita bisa lakukan slicing ya? Kapan kita bisa lakukan slicing? Sebenarnya hampir semua kasus kita bisa lakukan slicing. Oke? Nanti kita bahas syarat-syarat apa aja yang harus kita dapatkan untuk bisa di-slicingin. Ya.